Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Umar Hadi Priyatna dan teman saya yaitu Sandika Firdaus akan membahas mengenai peranan bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang diantaranya yaitu submaterinya, yang pertama ada definisi dan fungsi bank sentral, yang kedua tujuan dan tugas bank sentral, dan yang ketiga ada tata kelola bank sentral. Baik, materi pertama yaitu definisi dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Adapun menurut pendapat para ahli, bank sentral didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut John Singleton tahun 2011, bahwa bank sentral merupakan sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana rekening dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir atau settlement dari transaksi antar bank dilihat dari sisi kelembagaannya. Selanjutnya itu menurut Case and Elkin tahun 1932 menyimpulkan bahwa bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Dan yang ketiga, menurut Goodhart tahun 1985, bank sentral merupakan institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah, kemudian berkembang menjadi institusi yang independen yang memiliki peran sentral menjaga kestabilan ekonomi, terutama yang bersumber dari ketidakmampuan bank-bank lain dalam menghadapi goncangan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank sentral adalah lembaga keuangan yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, menjaga kestabilan ekonomi, dan memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Bank sentral sebagai otoritas moneter merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan strategis bagi perekonomian suatu negara. Nah, peran strategis bank sentral dapat terlihat dari peran dan fungsi bank sentral, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bank sirkulasi, yaitu bank sentral diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mengatur alat pembayaran yang sah atau legal tender di suatu negara atau wilayah. Dengan kewenangan tersebut, bank sentral memiliki kemampuan untuk memengaruhi likuiditas perekonomian, baik itu menambah maupun mengurangi likuiditas. Yang kedua ada kasir pemerintah. Bank sentral diberikan amanat untuk melakukan berbagai layanan perbankan bagi pemerintah. Dalam hal ini, bank sentral memiliki tugas untuk memelihara rekening pemerintah, mengelola transaksi pemerintah dengan mata uang domestik dan mata uang asing, mengelola utang pemerintah, serta memfasilitasi pemerintah dalam membiayai pengeluaran pembangunan. Yang ketiga ada banker bank, yaitu bank sentral yang bertindak sebagai bankir bagi bank komersil. Dalam hal ini, bank sentral yaitu berperan sebagai the lender of the last resort bagi bank komersil yang menghadapi permasalahan kekurangan likuiditas dalam jangka pendek. Nah, peran the lender of the last resort inilah bank sentral memasuki area pengawasan dan pengaturan perbankan agar bank-bank beroperasi secara hati-hati sesuai aturan yang berlaku, serta memastikan bahwa perbankan dalam kondisi keuangan dan operasional yang sehat. Yang keempat ada otoritas moneter. Bank sentral diberikan wewenang untuk memelihara stabilitas moneter melalui besaran moneter, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sistem moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Yang kelima ada otoritas sistem keuangan, yaitu bank sentral memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, bank sentral memiliki tugas untuk mendorong terciptanya sistem keuangan yang sehat dan efisien. Terciptanya stabilitas sistem keuangan, membuat mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi pembiayaan, dan pengelolaan risiko berfungsi dengan baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang keenam yaitu otoritas sistem pembayaran. Nah, bank sentral ini memiliki peran untuk menjaga kelancaran dari keamanan sistem pembayaran. Dalam hal tersebut mencakup kesepakatan, aturan, dan standar prosedur dalam mengatur peredaran uang dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan pembayaran yang sah. Selain itu juga, bank sentral memiliki tugas untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien, dan handal untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen-instrumen pembayaran. Lalu ada tugas dan tujuan bank sentral.
Bank sentral secara umum mempunyai tugas-tugas utama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Bank sentral diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan nilai tukar untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Yang kedua, menjaga stabilitas perbankan. Bank sentral diharuskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga perbankan agar tetap sehat dan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral diharuskan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dalam rangka mencegah dan meminimalisir terjadinya resiko sistemik. Lalu yang keempat, menjaga sistem pembayaran. Bank sentral diamanatkan untuk menjaga kelancaran, efisiensi, dan kehandalan sistem pembayaran tunai dan non-tunai untuk mendukung kegiatan transaksi ekonomi masyarakat. Tata kelola bank sentral. Tata kelola bank sentral ada 3 bagian, yaitu independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Yang pertama ada independensi. Independensi adalah salah satu faktor yang penting dalam pencapaian tujuan akhir suatu bank sentral. Menurut Mayer 2000 mendefinisikan independensi bank sentral sebagai terbebasnya bank sentral dari pengaruh, pengarahan, atau kontrol, baik dari badan eksekutif maupun badan legislatif. Secara umum, independensi bank sentral dapat dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu 1. Institusional independensi atau independensi kelembagaan. Yang kedua ada goal independent atau independensi sasaran akhir. Yang ketiga, instrumen independensi atau independensi instrumen. Yang keempat ada personal independent atau independensi personal. Dan yang kelima, financial independent atau independensi keuangan. Yang kedua adalah transparansi. Menurut Paul 2001 menyebutkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat terkait erat. Bank sentral yang transparan akan mempermudah akuntabilitasnya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja bank sentral lebih baik. Lalu menurut Giroz 2002 terdapat 3 bentuk transparansi yang menunjang akuntabilitas, yaitu 1. Political transparency, yang kedua economic, dan yang ketiga operational transparency. Yang terakhir ada akuntabilitas. Bank sentral bertanggung jawab pada pelaksanaan tugasnya agar dasar penetapan kebijakan dapat diketahui secara terbuka oleh para pihak yang berkepentingan sehingga dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerjanya. Untuk memenuhi tanggung jawab terhadap kebijakan yang sudah ditempuh, pada umumnya bank sentral di seluruh dunia memiliki lembaga pengawas berkoordinasi dengan pemerintah yang bertugas mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil bank sentral telah sesuai dengan mandat yang diberikan. Kesimpulannya adalah, bank sentral adalah lembaga keuangan yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, menjaga kestabilan ekonomi, dan memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Tugas-tugas utama bank sentral yaitu menjaga stabilitas moneter, perbankan, sistem keuangan, dan perbankan. Secara umum, sebagian bank sentral menerapkan tujuan tunggal atau single objective, dan sebagian lainnya memiliki beberapa tujuan atau multiple objective. Tata kelola bank sentral ada 3 bagian, yaitu independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Terima kasih. Berikut adalah peranan bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.